Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikiullah dari RA1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dalam organisasi serta komitmen organisasi. Baik, langsung saja. Komunikasi dalam organisasi adalah proses tukar informasi, gagasan atau instruksi antara individu dan kelompok dalam suatu struktur kerja. Struktur kerja ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui teknologi digital. Dalam organisasi, komunikasi berfungsi sebagai alat koordinasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta membangun hubungan kerja yang harmonis. Komunikasi komunikasi dalam organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aliran informasi. Salah satunya adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan yang dapat berupa instruksi dari pimpinan atau laporan dari karyawan. Sementara itu, komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berlangsung di antara individu yang memiliki kedudukan setara dalam organisasi, seperti antar departemen atau tim kerja. Ada juga komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yang melibatkan individu dari beberapa tingkatan dan bagian dalam struktur organisasi. Keefektifan komunikasi dalam organisasi sangat bergantung pada kejelasan pesan, keterbukaan, dan kemampuan mendengarkan. Hambatan komunikasi seperti perbedaan Adapun hambatan komunikasi seperti perbedaan persepsi, kurangnya transparansi, atau gangguan teknologi. Hal ini dapat menghambat arus informasi dan menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik, seperti penggunaan saluran, penggunaan komunikasi yang sesuai, pelatihan keterampilan, pelatihan keterampilan komunikasi bagi karyawan, serta budaya komunikasi yang terbuka dan transparan. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan antar individu, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Sedangkan komitmen organisasi adalah ketertarikan emosional dan psikologis yang dirasakan oleh karyawan terhadap organisasi. Organisasi tempat mereka bekerja ini bukan hanya tentang loyalitas, tetapi juga sejauh mana karyawan bersedia memberikan usaha ekstra demi mencapai tujuan organisasi. Komitmen ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan tingkat produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi karyawan. Ada tiga dimensi utama komitmen ada tiga dimensi utama komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen efektif. Komitmen efektif yaitu perasaan positif dan ikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Karyawan dengan komitmen efektif yang tinggi, mereka bangga menjadi bagian dari organisasi dan secara sukarela ingin berkontribusi lebih jauh. Kedua, komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan yang didasarkan pada pertimbangan praktis, misalnya karyawan tetap bertahan karena alasan finansial atau karena merasa sulit menemukan peluang yang lebih baik di tempat lain. Terakhir, komitmen normatif.
yaitu perasaan kewajiban moral untuk tetap bekerja sama bersama organisasi, mungkin karena adanya rasa terima kasih atas peluang yang diberikan atau nilai-nilai pribadi yang sesuai dengan budaya organisasi. Tingkatan komitmen organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu contoh faktornya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan kerja yang positif, komunikasi yang terbuka, kesempatan pengembangan karakter, serta penghargaan yang adil. Memainkan peran yang penting. Selain itu, kepemimpinan kepemimpinan yang inspiratif dan berhubungan internasional yang baik antar rekan kerja juga meningkatkan komitmen. Manfaat komitmen organisasi tidak hanya dirasakan oleh karyawan, tetapi juga organisasi secara keseluruhan. Dengan komitmen yang tinggi, karyawan cenderung lebih produktif, kreatif, dan bersedia bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan. Mereka juga lebih tahan terhadap stres dan tantangan sehingga mengurangi tingkat absensi dan turnover. Begitupun sebaliknya, kurangnya komitmen dapat berdampak negatif seperti turunnya produktivitas, meningkatnya konflik internal, dan meningkatnya biaya rekrutmen serta pelatihan karena tingginya angka keluar masuk karyawan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk membangun dan memelihara komitmen organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja ya, seperti lingkungan kerja yang suportif, memberikan pengakuan yang layak, serta menawarkan peluang pengembangan diri bagi setiap karyawan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang atau yang kurang jelas. Nah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.